Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk mata pelajaran IPPD di mana materi yang dibahas adalah tindakan triase. Jadi sebagai seorang perawat, istilah triase ini hal yang penting dalam memilih pasien atau korban gawat darurat berdasarkan skala prioritasnya sehingga pasien akan mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk pengertian triase ini, jadi di sini adalah sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi pasien serta kegawat daruratannya dan memerlukan tindakan yang segera. Ada pula pengertian yang lain yaitu tindakan untuk memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidupnya, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya dan sarana yang tersedia, yaitu dalam ketersediaan fasilitas, tenaga medisnya baik perawat maupun dokter. Tujuannya itu yaitu mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa seseorang, terus untuk menetapkan area yang paling tepat untuk dapat menetapkan tingkat atau kegawatan yang memerlukan pertolongan darurat. Jadi dengan triase maka seorang perawat atau tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter akan mampu untuk melakukan tindakan segera, tindakan yang cepat dan tepat. Lalu menetapkan area yang paling tepat untuk dapat melaksanakan tindakan. Lalu untuk memfasilitasi pasien melalui unit gawat darurat dalam proses penanggulangan pengobatan gawat darurat. Untuk sistem triase ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga profesional baik dokter maupun perawatnya, lalu jumlah kunjungan pasien, apakah pasien yang datang itu dalam jumlah normal atau bahkan sekaligus banyak, contohnya pada keadaan bencana alam, kecelakaan lalu lintas, lalu pola kunjungan pasien, apakah pasien itu datang dalam keadaan sadar atau tidak sadar, berjalan atau tidak mampu berjalan. Lalu denah bangunan fisik di mana untuk area pasien yang memerlukan tindakan segera berdekatan dengan ruangan nurse station. Lalu apakah terdapat klinik rawat jalan atau pelayanan medis lainnya. Dalam prinsip tindakan ini, jadi tindakan ini harus dilakukan secara segera dan tepat waktu. Jadi berespon segera. Kenapa? Karena dari keadaan atau kondisi pasien ini dapat mengancam nyawanya atau kondisi pasien. Lalu dilakukan pengkajian secara adekuat dan akurat. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dalam proses wawancara. Lalu keputusan dibuat berdasarkan pengkajian. Jadi untuk menentukan tindakan yang efektif itu akan didapatkan dari informasi yang akurat. Lalu melakukan intervensi berdasarkan dari kondisi pasien. Jadi tanggung jawab perawat triase ini mengkaji dengan akurat untuk dapat dilakukan atau ditetapkan prioritas tindakan untuk pasien tersebut. Lalu untuk tercapainya kepuasan pasien, di mana perawat triase ini seharusnya kan memenuhi semua yang telah ditetapkan. Jadi perawat ini akan membantu dalam menghindari keterlambatan penanganan pasien dan juga perawat memberikan dukungan emosional pada pasien dan temannya. Menurut Brooker tahun 2008, prinsip triase itu kan diberlakukan berdasarkan sistem prioritas. Jadi mana yang harus didahulukan dan penanganannya ini mengacu pada tingkat ancaman yang timbul. Jadi bisa didasarkan kepada apakah ancaman jiwanya ini dapat mematikan dalam hitungan menit, apakah pasien ini dapat meninggal dalam hitungan jam, apakah pasien hanya mengalami trauma ringan atau bahkan pasien datang sudah meninggal. Jadi pada umumnya dalam menilai korban triase ini dapat dilakukan dengan kita melihat tanda-tanda vital pasien, kondisi umum pasien, apakah sadar atau tidak, melihat kebutuhan medis, apakah harus dilakukan tindakan resusitasi atau tindakan pembedahan segera, menilai kemungkinan bertahan hidup pasien, terus menilai bantuan yang diberikan, terus memprioritaskan penanganan atau tindakan yang pasti dan diberikan TC warna dengan berdasarkan triase seperti label merah, kuning, hijau, bahkan hitam. Untuk tipe triase ini ada 3 tipe. Ada tipe 1 Traffic Director
or non-nurse. Jadi hampir sebagian besar ini berdasarkan sistem triase. Di sini diberlakukan oleh petugas yang tidak berijazah dan pengkajiannya ini minimal hanya sebatas pada keluhan utama dan kategori yang dihasilkan itu yaitu mendesak atau tidak mendesak. Untuk tipe 2, cek triase cepat. Jadi pengkajian ini dilakukan oleh perawat ataupun juga oleh dokter. Dan di sini di data adalah keluhan utama dan tujuannya ini meyakinkan bahwa pasien ini yang lebih serius atau cedera akan mendapatkan pertolongan pertama. Contohnya kategori yang didapatkan yaitu gawat darurat, mendesak dan ditunda. Jadi 3 kategori. Untuk tipe yang ketiga yaitu komprehensif triase, di mana ini dilakukan oleh perawat dengan pendidikan yang sesuai dan berpengalaman, dan nanti akan didapatkan 4 sampai 5 kategori, 4 atau 5 sistem kategori. Jadi data dasar yang diperoleh itu yaitu pendidikan, kebutuhan pelayanan kesehatan primer, keluhan utama, informasi subjektif dan objektif. Dan di sini tes diagnostik ini dilakukan dilakukan pertama. Untuk klasifikasi triase di sini ada beberapa hal yang mendasari klasifikasi ini adalah kondisi klien yang meliputi gawat, yaitu suatu keadaan yang mengancam nyawa dan kecacatan yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat. Jadi di sini harus ditolong segera. Contohnya itu pada pasien dengan cardiac arrest atau serangan jantung mendadak, lalu di sini stroke, lalu ada luka bakar yang lebih dari 25%, shock hemorrhagic atau perdarahan berat. Lalu ada kondisi pasien darurat, jadi suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa tapi memerlukan penanganan yang cepat dan kegawatan. Jadi di sini contohnya seperti laserasi atau adanya luka dalam, fraktur minor tertutup. Lalu ada gawat darurat. Di sini suatu keadaan yang mengancam jiwa dan di sini disebabkan adanya gangguan atau pada ABC yaitu airway, breathing, circulation. Airway itu adalah jalan nafas, breathing pernafasan, sirkulasi, di mana jika tidak ditolong dengan segera akan meninggal ataupun cacat. Untuk berdasarkan klasifikasi triase berdasarkan prioritas keperawatan ada 4, yaitu P1 gawat darurat. Jadi ini mengancam nyawa atau karena adanya gangguan ABC dan perlu tindakan segera. Contohnya henti pasien serangan jantung atau henti jantung, pasien yang kesadarannya menurun, contohnya pada stroke hemorrhagic, terus adanya trauma mayor, contohnya pada kecelakaan atau fraktur yang perdarahan yang hebat. Lalu untuk P2 gawat tidak darurat, yaitu kondisi di mana mengancam nyawa tapi tidak memerlukan tindakan darurat. Jadi di sini biasanya setelah dilakukan tindakan resusitasi nanti bisa ditindaklanjuti oleh dokter spesialis. Contohnya pada pasien kanker, fraktur, anemia sel sabit. Anemia sel sabit itu adalah salah satu anemia genetik di mana bentuk sel darah merahnya itu tidak normal, menyerupai seperti bulan sabit. Lalu P3 darurat tidak gawat, di mana keadaan ini tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat. Contohnya pasiennya sadar, jadi tidak ada gangguan pada airway, breathing maupun circulation-nya. Nah, jadi pasiennya ini bisa berobat ke poliklinik atau di sini setelah ditangani pasiennya bisa langsung pulang. Dan pasien tidak gawat dan juga tidak darurat, jadi tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan gawat darurat, tindakan gawat seperti contohnya penyakit kulit, batuk maupun flu.
Lalu di sini ada klasifikasi triase berdasarkan tingkat prioritas penggunaan label. Ada prioritas 1 menggunakan label warna merah. Di sini adalah area resusitasi atau gawat darurat, sangat gawat darurat. Lalu prioritas 2 atau warna kuning di sini adalah menengah. Prioritas 3 atau warna hijau di sini adalah gawat darurat yang paling rendah. Lalu prioritas 0 yaitu hitam, di mana di sini adalah pasien sudah meninggal. Untuk warna merah ini mengancam jiwa dan fungsi vital. Jadi pasien perlu dilakukan resusitasi dan tindakan segera. Dan di sini pasien mempunyai kesempatan hidup yang besar. Contohnya pada pasien sumbatan jalan nafas, tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks itu yaitu seluruh bagian paru-parunya ini kolaps sehingga fungsi jantung dan organ lainnya ini menurun karena udara itu bocor ke rongga pleura. Dan juga untuk warna merah itu contohnya seperti shock hemorrhagic, pasien mengalami perdarahan sehingga mengalami penurunan kesadaran, lalu luka terpotong, luka bakar lebih dari 25%. Lalu prioritas nomor 2 atau kuning, di sini potensial mengancam nyawa atau fungsi vital jika tidak segera ditangani dalam jangka waktu singkat. Contohnya pasien fraktur yang luas atau besar, luka bakar kurang dari 25%, terus asma akut, fraktur, kejang demam pada anak. Prioritas nomor 3 atau hijau, di sini perlu penanganannya biasa saja, tidak perlu segera. Contohnya luka yang ringan, terus batuk, pilek, pusing, demam. Lalu prioritas 0 yaitu hitam. Jadi di sini pasien sudah meninggal, di mana kemungkinan hidupnya sudah sangat kecil, luka sangat parah dan hanya perlu terapi suportif. Untuk beberapa petunjuk yang harus diketahui oleh perawat triase untuk menentukan klasifikasi prioritas tersebut, yaitu meliputi apakah pasien mengalami nyeri hebat, perdarahan aktif, stupor atau mengantuk yang menandakan kesadaran pasien mulai menurun, disorientasi, pasien gelisah, dan di sini juga menandakan pasien kesadarannya mulai menurun, gangguan emosi, dyspnoe atau sesak nafas, diaforesis atau keringat yang berlebihan, cyanosis, kebiruan pada ujung jari dan bibir yang menandakan kekurangan oksigen, dan tanda vitalnya di luar batas normal. Di sini ada klasifikasi berdasarkan keakutan, ada kelas 1 sampai 5, di mana kelas 1 itu adalah pemeriksaan fisik rutin, jadi dapat menunggu lama tanpa bahaya. Kelas 2 ini non urgent atau tidak mendesak. Kelas 3 semi urgent atau semi mendesak. Kelas 4 ini urgent atau mendesak, dan kelas 5 ini gawat darurat. Untuk proses triase ini biasanya dimulai ketika pasien masuk ke ruangan UGD. Nanti perawat mulai memperkenalkan diri dan menanyakan keluhan. Untuk pengumpulan data baik subjektif maupun objektif itu harus cepat, tidak boleh lebih dari 5 menit. Dan untuk pasien yang dikategorikan sebagai pasien yang mendesak atau gawat darurat, pengkajian dilakukan 15 menit atau lebih. Dan jika pasien ketika datang sudah tampak tanda objektif bahwa pasien mengalami gangguan airway, breathing, dan circulation, maka harus ditangani secara cepat. Alur dalam proses triase ini ada 9. Jadi pasien datang nanti diterima oleh petugas medis di IGD, lalu dilakukan anamnesis yang cepat. Lalu nomor 3, jika yang datang itu lebih dari 50 orang, contohnya pada korban bencana alam, korban kebakaran, korban kecelakaan lalu lintas, maka triase ini dapat dilakukan di luar gedung IGD. Lalu nomor 4 ini penderita akan diberikan kode warna sesuai dengan kondisinya, di mana yang segera adalah warna merah, yaitu pasien yang mengalami cedera, mengancam jiwa. Lalu yang dapat ditunda kita diberi label warna kuning, di mana tidak ada ancaman jiwa segera. Lalu yang diberikan tindakan minimal yaitu warna hijau, di mana pasien itu mendapat cedera minimal. Lalu diberi tanda label warna hitam jika pasien ini meninggal. Lalu untuk
korban yang mendapat label korban yang mendapatkan prioritas pelayanan, yaitu diberikan pelayanan yang pertama adalah dengan label merah, lalu kuning, lalu hijau, lalu hitam. Untuk korban atau pasien dengan triase warna merah dapat langsung diberikan tindakan di ruangan UGD. Lalu untuk kategori warna kuning memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Nanti bisa dipindahkan ke ruang observasi dan menunggu giliran setelah pasien triase warna merah selesai ditangani. Lalu untuk triase warna hijau dipindahkan ke rawat jalan atau poliklinik, atau jika sudah baik pasiennya boleh pulang. Lalu pasien dengan triase warna hitam atau meninggal dapat langsung dipindahkan, yang warna hitam dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.